Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, terdengar di rumah? Ya, kedengaran Pak. AUX mode. Pak Mus ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pada anak-anak semuanya, kelas 7 yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang yang cukup cerah ini kita diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran secara daring ataupun ada yang tatap muka di sekolah. Intinya baik yang ada di sekolah ataupun yang ada di rumah, alhamdulillah kita sehat-sehat semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah, sehat walafiat, dan mengikuti pembelajaran PJJ hibrid ini dengan semangat, dengan baik, sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Terutama anak-anak yang bergabung untuk anak-anak KJJ, yaitu siapa tadi namanya? Az-Zahra dan Febian ya. Selamat bergabung. Kadang-kadang kita mengalami kendala-kendala yang kadang-kadang internet ataupun ada keperluan-keperluan yang lain sehingga kadang-kadang tidak bisa bertatap muka ataupun meeting secara virtual, sehingga kalian juga bisa, terutama anak-anak yang KJJ itu bisa mempelajari di tim itu ya, di kantor tugas itu dipelajari, bisa dibuka videonya, kemudian dikerjakan latihan-latihan soalnya. Nah itu supaya kalian tidak ketinggalan materinya, bisa mempelajari, mengejar materi tersebut. Karena kebetulan anak-anak yang KJJ itu kan masuknya baru beberapa minggu ini ya. Itu pun kadang-kadang ada kendala-kendala ataupun ada keperluan-keperluan yang kadang-kadang tidak bisa kita hindarkan. Sehingga kalian juga harus aktif untuk mempelajari sendiri, dan kalau ada kesulitan kamu bisa langsung bertanya ya, entah itu dengan Pak Mus ataupun dengan teman yang lain bisa bertanya. Nah, kalau ada kendala-kendalanya, syukur. Kalau nggak ada kendalanya, alhamdulillah ya. Baik anak-anak semuanya, untuk pelajaran yang ketiga ini, kalian jam ketiga adalah pelajaran PJOK. Nanti kita akan belajar PJOK mengenai atletik ya. Namun sebelumnya mari kita baca doa dulu. Siapa yang akan memimpin doa? Yang ada di rumah ataupun yang ada di sekolah? Saya Pak, yang jadi piket. Ya, silakan. Ayo. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, baca doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Billahi wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan
Yarhamukallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga dilancarkan PJJ ataupun pembelajaran kita. Untuk anak-anak yang di sini, tolong speakernya dimatikan dulu ya. Maksudnya supaya kamu nggak menggema ya, yang di sini. Kita lanjutkan. Jadi kita akan mempelajari mengenai materi masih mengenai atletik ya. Atletik itu ada macam-macam. Ya, ada macam-macam. Cabang olahraga atletik itu ada bermacam-macam. Ada jalan, kemudian ada lari, ada lompat, ada lempar, itu semuanya atletik. Dan cabang olahraga atletik itu termasuk cabang olahraga yang paling tua, bisa dikatakan begitu. Karena hampir semua olahraga yang lain itu juga memerlukan cabang olahraga atletik ini. Di antaranya misalnya lari. Itulah olahraga atletik, tapi ya, olahraga yang lain akan menggunakan itu. Misalnya sepak bola. Itu permainan. Permainan sepak bola akan memerlukan lari, ya kan? Nggak mungkin kalau misalnya sepak bola tidak lari. Nggak mungkin akan diam saja. Misalnya permainan volleyball. Itu akan memerlukan loncat. Nah, loncat itu juga termasuk olahraga atletik. Biasanya untuk pemain voli itu kalau misalnya mau nyemes itu mesti akan menggunakan loncatan. Makin loncatan makin tinggi itu makin bagus. Kecuali pukulnya juga harus tepat juga ya. Jadi kalau misalnya nyemes atau pukulan yang keras itu namanya smash, itu pukulan yang keras di dalam voli itu pasti akan menggunakan loncatan dan juga pukulan yang tepat untuk memukul bola tersebut. Tujuannya apa? Kalau misalnya nyemes seperti itu, kan kalau misalnya pukulan smash itu pukulan yang keras untuk tujuannya untuk mematikan lawan. Baik itu dalam permainan itu, entah itu smashan voli, bola voli, ataupun smashan tenis meja, ataupun bulu tangkis, itu tentu saja tujuannya sama seperti itu ya. Nah, mari kita pelajari mengenai pembelajaran olahraga atletik kelas 7 ya. Coba kita buka. Kita share dulu. Nah, kamu lihat di sini ada pembelajaran atletik ya. Kita buka. Di sini akan kita pelajari mengenai lari cepat ataupun lari jarak pendek. Jadi lari cepat itu sama dengan lari jarak pendek ya. Jadi istilahnya sama.
lari cepat itu juga sama lari jarak pendek. Terus nanti ada juga istilah bahasa Inggrisnya adalah sprint. Nah, nanti kita pelajari mengenai atletik lari jarak pendek ini ya. Coba kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi bersama Poka dalam pembelajaran Penjas dalam Jaringan. Apa kabarnya kalian di rumah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu tetap bugar, tetap semangat, dan selalu menjalankan aktivitas dengan keceriaan. Baik, hari ini kita akan belajar atletik dalam aktivitas pembelajaran atletik lari jarak pendek. Sebelum kita memasuki pembelajaran, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Baik, cukup kita memasuki dalam materi pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, memiliki keterampilan aktivitas lari jarak pendek. Kedua, memiliki pengetahuan tentang aktivitas lari jarak pendek. Memahami aktivitas gerak yang digunakan, mengenal konsep ruang dan waktu. Ketiga, aktivitas gerak yang sesuai dan dapat memberi pengalaman belajar. Kesempatan untuk menggunakan dan beradaptasi dengan keterampilan motorik. Menggunakannya pada situasi permainan yang berubah-ubah. Keempat, memiliki sikap seperti sportivitas, kerjasama, tanggung jawab, dan disiplin, dapat memahami budaya orang lain. Materi pembelajaran. Aktivitas pembelajaran atletik lari jarak pendek. Sprint, bisa dikatakan sprint. Perlombaan lari jarak pendek dalam dunia atletik internasional sering disebut sebagai lari sprint atau lari cepat. Seorang pelari jarak pendek biasanya dipanggil dengan sebutan sprinter. Nomor lari jarak pendek yang diperlombakan pada event internasional jika diadakan di dalam lapangan terbuka atau outdoor meliputi nomor lari 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Lari jarak pendek yang dilombakan di lapangan tertutup atau indoor meliputi lari 50 meter, 60 meter, 200 meter, dan 400 meter. Lari cepat yaitu lari yang diperlombakan dengan cara berlari secepat-cepatnya atau sprint yang dilaksanakan di dalam lintasan lari menempuh jarak 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Lari cepat dapat dilakukan baik oleh pelari putra maupun pelari putri. Di dalam lomba lari cepat, setiap pelari tidak diperbolehkan keluar lintasannya masing-masing. Kunci pertama yang harus dikuasai oleh pelari jarak pendek atau sprint adalah start dan pertolakan. Karena keterlambatan atau ketidaktelitian pada waktu melakukan start sangat merugikan pelari jarak pendek atau sprinter. Oleh sebab itu, cara melakukan start yang baik harus benar-benar diperhatikan dan dipelajari serta dilatih secermat mungkin. Yang pertama, aktivitas pembelajaran gerak spesifik start, lari jarak pendek. A. Aktivitas pembelajaran gerak dasar start panjang atau long start. Cara melakukan start panjang adalah sebagai berikut. 1. Sikap jongkok dan rileks. 2. Lutut kaki kanan menempel di tanah. 3. Kaki kiri berada di depan dengan posisi jinjit. 4. Kedua tangan menempel di atas garis start dengan membentuk huruf V. 5. Pandangan rileks ke depan. Konsentrasi pada aba-aba start berikutnya. Ke depan, bukan ke bawah. B. Aktivitas pembelajaran dasar spesifik start menengah atau medium start. Cara melakukannya adalah sebagai berikut. 1. Sikap jongkok rileks. 2.
Lutut kaki kanan menempel di tanah. 3. Kaki kiri berada di samping lutut kaki kanan dengan jarak kurang lebih 1 kepal. 4. Kedua tangan menempel di atas garis start dengan membentuk huruf V. 5. Pandangan rileks ke depan, konsentrasi pada aba-aba start berikutnya. C. Aktivitas pembelajaran gerak dasar start pendek atau short start. Cara melakukannya sebagai berikut. 1. Sikap jongkok rileks. 2. Lutut kaki kanan menempel di tanah. 3. Kaki kiri terletak di antara kaki kanan dan lutut kaki kanan. 4. Kedua tangan menempel di atas garis start dengan membentuk huruf V. 5. Pandangan rileks ke depan dan konsentrasi pada aba-aba start berikutnya. 2. Aktivitas pembelajaran gerak dasar start jongkok dengan aba-aba start. A. Pembelajaran aba-aba bersedia. B. Pembelajaran aba-aba siap. C. Pembelajaran aba-aba ya. Aktivitas pembelajaran aba-aba bersedia. Salah satu lutut diletakkan di tanah dengan jarak kurang lebih 1 jengkal dari garis start. Kaki satunya diletakkan tepat di samping lutut yang menempel tanah kurang lebih 1 kepal. 2. Badan membungkuk ke depan. Kedua tangan terletak di tanah di belakang garis start. Keempat jari merapat, ibu jari membuka membentuk huruf V. 3. Kepala ditundukkan. Leher rileks, pandangan ke bawah dan konsentrasi pada aba-aba berikutnya. Aktivitas pembelajaran aba-aba siap. 1. Lutut yang menempel di tanah diangkat. Panggul diangkat setinggi bahu dan berat badan dibawa ke muka kaki belakang membentuk sudut 120 derajat. Sedangkan kaki depan membentuk sudut 90 derajat. 2. Kepala tetap tunduk, leher rileks, pandangan ke bawah dan konsentrasi pada aba-aba berikutnya. Berikutnya, aktivitas pembelajaran aba-aba ya. 1. Menolak ke depan dengan kekuatan penuh atau gerak meluncur, tetapi jangan melompat. 2. Badan tetap condong ke depan disertai dengan gerakan lengan yang diayunkan. 3. Dilanjutkan dengan gerakan langkah kaki pendek-pendek, tetapi cepat agar badan tidak jatuh ke depan atau tersungkur. 3. Aktivitas pembelajaran gerak dasar lari jarak pendek sprint. A. Prinsip lari cepat, yaitu lari pada ujung kaki. Tumpuan kuat agar mendapat dorongan yang kuat. B. Sikap badan condong ke depan kurang lebih 60 derajat. Titik berat badan selalu di depan. C. Ayunan lengan kuat dan cepat. Siku dilipat. Kedua lengan menggenggam lemas agar gerakan langkah kaki juga cepat dan kuat. D. Setelah kurang lebih 20 meter dari garis start, langkah diperlebar dan sikap badan dicondongkan ke depan. Tetap dipertahankan serta ayunan lengan dan gerakan langkah juga dipertahankan kecepatannya, serta kekuatan bahkan harus ditingkatkan. 4. Aktivitas pembelajaran gerak dasar memasuki garis finish lari jarak pendek. A. Berlari secepat mungkin. Jika perlu ditingkatkan kecepatannya seakan-akan garis finish masih 10 meter di belakang garis sesungguhnya. B. Setelah sampai kurang lebih 1 meter di depan garis finish, rebahkan badan ke depan tanpa mengurangi kecepatannya. C. Sampai di garis finish, busungkan dada, tangan ditarik ke belakang atau putar salah satu bahu ke depan.
Tujuan pembelajaran lari jarak pendek adalah untuk mengkombinasikan gerakan-gerakan lari jarak pendek yang telah dipelajari. Setelah kalian melakukan gerakan lari jarak pendek, selanjutnya kalian merasakan gerakan lari jarak pendek yang mana mudah dan sulit dilakukan. Mengapa gerakan tersebut mudah dan sulit dilakukan? Kalian akan menemukan permasalahan tersebut, kemudian bandingkan kembali gerakan-gerakan tersebut. Gerakan lari jarak pendek dapat dilakukan dengan cara berpasangan dan berkelompok. Dalam melakukan gerakan-gerakan lari jarak pendek, kalian diharapkan dapat menunjukkan nilai-nilai sikap seperti sportivitas, kerjasama, tanggung jawab, dan kedisiplinan. A. Aktivitas pembelajaran 1. Berlari jogging dengan mengangkat paha tinggi dan pendaratan kaki menggunakan ujung telapak kaki. A. Lakukan berlari jogging atau pelan. Saat ada aba-aba hop, angkat salah satu paha ke depan atas, bergantian kaki kanan dan kiri. Badan tegak dan pandangan ke depan, hingga kaki yang di belakang terkendang lurus. B. Lakukan pada jarak kurang lebih 8-10 meter. B. Aktivitas pembelajaran 2. Lari cepat dengan langkah kaki lebar. A. Lakukan lari garis start dengan langkah lebar, menempuh jarak kurang lebih 15-20 meter. Setelah ada aba-aba, go. B. Saat lari badan rileks atau tidak kaku, pendaratan kaki menggunakan ujung telapak kaki. C. Aktivitas pembelajaran ketiga, koordinasi start jongkok. A. Menggunakan aba-aba, siswa siap. Persiapan untuk melakukan start dapat menggunakan hitungan 1. 1. Berdiri tegak menghadap start block atau menghadap arah gerakan. B. Menggunakan aba-aba bersedia. Siap jongkok dapat menggunakan hitungan 2. Kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang. Atau bertumpu pada start balok. Kedua tangan dengan ibu jari dan telunjuk bertumpu pada garis start. C. Menggunakan aba-aba siap. Mengangkat pinggul dapat menggunakan hitungan 3. Angkat pinggul ke atas bersamaan kedua lutut terangkat. Posisi pinggul lebih tinggi dari pundak. Pandangan ke depan. D. Menggunakan aba-aba ya atau go. Mengayun atau melangkahkan kaki ke belakang. Mengayun atau melangkahkan kaki belakang ke depan dan menolak kaki kiri. Dapat menggunakan hitungan 4. Kaki belakang diayun ke depan dengan lutut tertekuk bersamaan lengan kiri diayun ke depan. Kaki kiri dengan kuat menolak pada start block atau tanah. D. Aktivitas pembelajaran 4. Merebahkan badan dari sikap berdiri. A. Berdiri menghadap arah gerakan dan kedua kaki dibuka selebar bahu. B. Dilakukan perorangan atau kelompok. C. Saat aba-aba hop, rebahkan badan ke depan bersamaan kedua lengan diayunkan ke depan dan salah satu kaki dilangkahkan ke depan. E. Aktivitas pembelajaran 5. Merebahkan badan, diawali gerak berjalan, dilanjutkan dengan lari jogging. A. Berdiri menghadap arah gerakan dan kedua kaki dibuka selebar bahu. B. Dilakukan perorangan atau kelompok. C. Saat aba-aba hop, rebahkan badan ke depan bersamaan kedua lengan diayun ke depan dan salah satu kaki dilangkahkan ke depan. F. Aktivitas pembelajaran 6. Lomba lari cepat mengambil bola dilakukan berpasangan dan berhadapan. Caranya: A. Bola diletakkan pada garis tengah lapangan. B.
Pelari berdiri melakukan teknik start jongkok pada garis start menghadap arah bola. C. Setelah ada aba-aba ya, lakukan lari cepat ke arah bola dan mengambilnya. D. Pelari yang lebih awal menyentuh bola dinyatakan menang. G. Aktivitas pembelajaran 7. Lomba lari cepat bergu dengan shuttle run. Shuttle run ini lari bolak-balik. A. Pelari pertama berusaha meletakkan benda pada 2 buah lingkaran yang dipasang garis lurus. B. Setelah selesai kembali pada garis start. C. Pelari kedua berusaha mengambil benda pada 2 buah lingkaran dan kembali pada garis start dengan membawa benda tersebut dan diberikan pada temannya. D. Lakukan gerakan berikutnya seperti pelari pertama dan kedua. H. Aktivitas pembelajaran 8. Lomba lari cepat bergu mengambil bola dan meletakkan bola pada lingkaran. Caranya: A. Pelari pertama berusaha meletakkan bola pada lingkaran yang dipasang di garis lurus. B. Setelah selesai. C. Pelari kedua berusaha mengambil bola di dalam lingkaran dan kembali pada garis start dengan membawa bola tersebut dan diberikan pada temannya. D. Lakukan gerakan berikutnya seperti pelari pertama dan kedua. E. Regu yang dinyatakan menang apabila dapat menyelesaikan tugas dengan cepat atau meletakkan dan mengambil bola. 5. Hal-hal yang harus dihindari atau diutamakan dalam lari cepat. A. Hal-hal yang harus dihindari. 1. Tidak cukup dorongan ke depan dan kurang tingginya lutut diangkat. 2. Menjejakkan keras-keras kaki di atas tanah dan mendaratnya dengan tumit. 3. Badan condong sekali ke depan atau melengkung ke depan. 4. Memutarkan kepala atau menggerakkan bahu secara berlebih-lebihan. 5. Lengan diayunkan terlalu ke atas dan ayunannya terlampau jauh menyilang dada. 6. Pelurusan yang kurang sempurna dari kaki yang akan dilangkahkan. 7. Berlari zigzag dengan gerakan kaki kiri dan kanan. 8. Pada aba-aba siap, kepala diangkat, dagu jangan terlalu tinggi atau terlalu rendah, melangkah kurang sempurna, dan mencondongkan badan ke depan secara tiba-tiba. Oke, berikutnya hal-hal yang harus diutamakan. 1. Membuat titik tertinggi pada kaki yang mengayun atau kaki yang bebas sama besar konsistennya dengan kaki yang mendorong atau kaki yang menyentuh tanah. 2. Membuat mata kaki yang dilangkahkan ini seelastis mungkin. 3. Menjaga posisi tubuh sama seperti posisi waktu berjalan biasa. 4. Menjaga kepala tetap tegak dan pandangan lurus ke depan. 5. Mengayunkan lengan sejajar dengan pinggul dan sedikit menyilang ke badan. 6. Membuat gerakan kaki yang sempurna dengan melangkahkan secara horizontal dan bukan vertikal. 7. Lari pada satu garis lurus dengan meletakkan kaki yang satu tepat di depan kaki yang lainnya. 8. Pada aba-aba siap, gerakan badan condong ke depan, dan bila pistol dibunyikan, tubuh digerakkan ke depan dengan lengan dan kaki. Baik, cukup pembelajaran untuk hari ini. Silahkan kalian subscribe dan like supaya tidak tertinggal dalam video-video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar daring, perbanyak aktivitas gerak di rumah, bijaklah dalam menggunakan media sosial, kerjakan tugas-tugas yang diberikan guru. Tetap semangat, sampai berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Salam olahraga, jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik anak-anak, itu tadi pembelajaran mengenai olahraga jalan lari cepat ataupun lari jarak pendek. Ya. Ada beberapa latihan-latihan dan sebagainya itu tahapan-tahapannya. Bisa juga kalian misalnya langsung lari apa itu namanya, belajar lari, itu juga ada tahap-tahapannya seperti itu juga. Bila itu akan dengan permainan mengambil bola dan sebagainya, itu begitu juga bisa. Tapi kalau kalian langsung belajar lari juga bisa. Nah, tapi yang jelas belajarnya memang kita harus bertahap. Maksudnya tidak terus langsung yang cepat-cepat ataupun yang jauh yang sampai kita capek ya. Harus misalnya ya, kan lari cepat itu kan tadi ada kurang lebih ada 100 meter atau 200 meter, 300 sampai 400 meter maksimal ya. Bahkan di bawah ya 400 meter itu kita juga nggak harus langsung belajar. Itu mungkin kita belajar yang 50 meter dulu ya, dengan kecepatan, karena memang lari cepat itu memang kita belajar untuk kecepatan ya, kecepatan. Bagaimana kita waktu lari itu memang kita memerlukan tenaga yang apa itu namanya, lebih ya, stamina yang lebih, karena memang jaraknya aja pendek itu. Tidak seperti sampai 1 kilo sampai 2 kilo enggak. Maka itu biasanya tadi dikatakan biasanya itu dengan ujung-ujung kaki ya untuk larinya. Kalau lari cepat kita kan mesti memakai ujung kaki. Nggak mungkin kita lari cepat itu dengan kaki bagian tengah ataupun kaki bagian di belakang dan sebagainya itu. Biasanya lari cepat itu kamu akan menggunakan ujung-ujung kaki. Nah, tadi dikatakan juga di antara start itu adalah mulai ya. Start itu adalah mulai untuk lari itu. Tadi kan ada start. Biasanya lari jarak pendek itu atau lari cepat itu menggunakan start jongkok, ya, start jongkok. Sediakan start jongkok tadi dibagi menjadi 3 lagi. Ada start pendek, ada menengah, ada yang panjang. Tapi semuanya jongkok. Karena tidak semua start lari itu dengan jongkok. Ada yang start berdiri. Nanti untuk lari, misalnya untuk lari jarak menengah dan jarak jauh itu startnya berdiri. Nanti kita pelajari sendiri itu. Kalau start jongkok tadi kan ada contoh-contohnya tadi kan. Ya. Kemudian ada juga start yang melayang, namanya start melayang. Nah, itu untuk apa? Nanti untuk pelari estafet atau pelari sambung dengan melayang. Startnya start melayang. Nah, itu nanti kita akan pelajari sendiri. Nah, tadi yang dipelajari adalah start jongkok. Seperti yang tadi gambar-gambar kita sudah kita lihat semuanya. Nah, tadi ada juga salah satu aba-aba. Itu yang perlu diperhatikan. Ada aba-aba siap, ya. Ada aba-aba bersedia, tapi bersedia dulu ya tadi ya. Bersedia dulu, kemudian siap, kemudian ya. Nah, mungkin kamu ada yang bingung kok. Tadi kok ada yang dengan pistol. Nah, itu kamu mungkin bingung juga kamu ya. Untuk apa pakai pistol segala gitu ya. Padahal ini kan nggak perang. Jadi ada kalanya ya, kalau misalnya perlombaan lari itu untuk profesional ataupun di tempat olimpiade ataupun yang lain, itu biasanya dengan pistol itu ada babak ya mulai
mulai lari itu biasanya dengan pistol itu. Ditembakkan, tapi ditembakkan bukan ditembakkan ke orang, ditembakkan ke atas. Ya. Tapi apakah itu digunakan di sekolah-sekolah? Kalau di sekolah-sekolah biasanya tidak memakai pistol seperti itu. Nanti malah nakut-nakuti orang dikira mau nembak. Ya. Biasanya pakai apa kalau di sekolah? Kalau di sekolah-sekolah biasanya pakai bendera. Ya. Baik bendera ataupun fluid, gitu kan? Ataupun bendera. Itu tanda ya atau tanda untuk mulai. Jadi memberikan aba-aba itu ada sampai 3 itu. Pertama kali siap-siap ya kan, maka itu persiapan itu. Kemudian bersedia dulu. Bersedia itu maksudnya dari orang itu nanti akan bersedia di tempat start, di garis start itu bersedia dulu. Bagaimana tadi kakinya kan, kakinya dengan lututnya bagaimana dan sebagainya tadi sudah dicontohkan seperti itu aba bersedia. Yang tadinya itu misalnya masih berdiri, mungkin duduk atau masih berdiri, kemudian kalau sudah bersedia nanti sama seperti itu sudah di dekat garis start. Tapi yang paling penting jangan sampai tangan ataupun kaki di atas garis start, harus di belakangnya, paling dekat dengan garis start. Nanti kan ada aba-abanya, ada dia bersedia, kemudian siap. Kalau sudah siap, kemudian pinggul diangkat dan konsentrasi untuk lari. Tapi belum lari, ya, belum lari. Konsentrasi aja. Begitu kuping juga harus dipasang, maksudnya harus didengarkan. Itu aba-aba siap. Pinggul sudah diangkat, sudah artinya itu sudah siap untuk lari. Nah, ada aba-aba ya, nah itu biasanya ada aba-aba ya itu tadi dengan ada yang dengan pistol ditembakkan ke atas, ada juga yang dengan bendera, ada juga yang dengan fluid. Itu baru mulai lari. Nah, pertanyaannya misalnya, Pak, boleh nggak kalau misalnya belum ada aba-aba ya ataupun tembakan pistol ataupun kibaran bendera itu sudah orang lari duluan, boleh nggak? Tidak boleh. Karena itu harus kalau sudah ya baru dia langsung lari. Kalau misalnya itu akan ditegur, nanti suruh mengulangi lagi ataupun dia akan kena apa itu namanya, kena teguran ataupun tidak diikutkan. Kalau misalnya itu kalau latihan mungkin ya, kalau latihan diulangi lagi aja. Tapi kalau misalnya sudah lomba seperti itu ya nanti dia akan dibatalkan ataupun tidak akan bisa menang. Walaupun dia kenyataannya sampai finish duluan, tapi karena dia belum mulai aba-abanya belum mulai tadi ya, tapi dia sudah lari duluan, itu tidak boleh. Maka itu disitulah di dalam persiapan itu harus konsentrasi, ya. Harus konsentrasi, mata dan telinga harus memperhatikan. Karena kan kadang-kadang kan dengan fluid ataupun mungkin dengan kibaran bendera ataupun dengan tembakan tadi. Begitu itu ditembakkan ataupun dikibarkan, itu langsung sudah boleh untuk lari. Nah, itu dengan apa-apa seperti itu. Jadi penting start itu penting ya, karena startnya kadang-kadang salah ataupun terlambat akan bisa mempengaruhi larinya. Kalau di dalam lomba bisa kalah. Begitu juga nanti finishnya juga harus diperhatikan. Tadi sudah disebutkan
beberapa kesalahan-kesalahan yang harus dihindari waktu finish atau waktu start dan sebagainya. Nah, untuk berikutnya coba kita satu lagi ya. Video yang kedua coba. Ini masih mengenai atletik ya. Coba kita ini yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan belajar tentang nomor-nomor yang dilombakan dalam olahraga atletik. Yang pertama adalah nomor jalan, yang kedua adalah nomor lari, yang ketiga nomor lompat, dan yang keempat adalah nomor lempar. Ada 4 kategori di dalam nomor jalan. Yang pertama adalah 5 km, 10 km, 20 km, dan 50 km. Kemudian untuk nomor lari dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama, lari jarak pendek 100, 200, dan 400 meter. Yang kedua, lari jarak menengah 800 meter dan 1500 meter. Yang ketiga, lari jarak jauh 5.000, 10.000, dan 42.195 meter. Yang keempat, yaitu lari estafet 4 kali 100 meter dan 4 kali 400 meter. Sedangkan yang terakhir, lari rintangan atau yang biasa disebut dengan lari gawang. Siapakah nama atlet lari yang kalian ketahui? Pasti tahu ya. Coba kalian tulis di kolom komentar. Sekarang kita lanjut ke nomor lompat. Yang pertama adalah lompat jauh. Lompat jauh dibagi menjadi 3 gaya. Yang pertama, gaya jongkok, gaya melayang, dan gaya berjalan di udara. Selanjutnya, lompat tinggi. Lompat tinggi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah gaya guling perut, gaya guling sisi, dan gaya flop. Selanjutnya adalah lompat jangkit. Lompat jangkit hampir sama dengan lompat jauh ya teman-teman. Yang selanjutnya adalah lompat galah. Kita ke nomor lempar. Yang pertama adalah tolak peluru. Dalam tolak peluru ada 3 gaya. Yang pertama gaya menyamping atau ortodok, gaya membelakangi atau O'Brien, dan gaya memutar. Yang kedua adalah lempar cakram. Yang ketiga lempar lembing. Kalau di SD dulu namanya lempar turbo ya. Yang keempat lontar martil. Yang ini tidak diajarkan di sekolah karena sangat berbahaya. Demikian ulasan singkat mengenai nomor-nomor yang dilombakan di dalam olahraga atletik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi video yang kedua itu tentang informasi mengenai olahraga yang termasuk di dalam olahraga atletik ya, yang termasuk olahraga atletik. Sehingga kalian tadi juga tahu ada apa saja, apa itu namanya, yang termasuk di dalam olahraga atletik. Ada lempar cakram, ada lompat. Jadi ada lompat bagi 2, ada lompat jauh dan lompat tinggi. Cabang lempar ada juga, ada lempar cakram tadi, ada tolak peluru. Nah, itu hanya sekedar informasinya dulu.
Nanti mungkin akan suatu ketika kita akan pelajari. Nah, ini ada yang satu lagi, waktunya masih ada. Itu yang ketiga, yaitu ini ada hubungannya dengan sejarah ya, yang ada hubungannya dengan atletik. Coba kita putar ya, yang ketiga ini. Kategori berikutnya yang ketiga. Semuanya, kali ini kita akan mempelajari cabang olahraga yang memperlombakan nomor jalan, lari, lempar, dan lompat. Ya, tentunya cabang olahraga tersebut adalah atletik. Kali ini kita akan mempelajari 3 hal. Yang pertama ada pengertian, kedua sejarah singkat, dan nomor perlombaan atletik. Kata atletik berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata atlon. Bukan diartikan menjadi atlon-atlon asal kelakon ya, hehehe. Arti kata atlon yang sebenarnya yaitu berlomba atau bertanding. Bangsa Yunani kuno adalah bangsa yang pertama kali mengatur dan mencoba diadakannya perlombaan atletik dengan menyelenggarakan kegiatan olahraga yang kita kenal yaitu dengan nama Olimpiade kuno. Mengacu pada sejarah atau asal kata atletik, maka pengertian atletik dapat didefinisikan sebagai suatu perlombaan cabang-cabang olahraga tertentu, yaitu jalan, lari, lompat, dan lempar. Pendapat lain mengatakan atletik adalah jenis olahraga fisik yang menggunakan lintasan dan lapangan, seperti jalan, lari, lompat tinggi, dan lempar lembing. Dengan kata lain, atletik mengacu pada segala jenis olahraga, latihan, atau permainan yang menggunakan aktivitas fisik manusia. Selanjutnya, nomor-nomor perlombaan atletik dibagi menjadi 4 nomor. Yang pertama ada nomor jalan, kedua nomor lari, ketiga nomor lompat, dan keempat nomor lempar. Untuk kategori nomor jalan diantaranya ada 5 km, 10 km, 20 km, dan 50 km. Kemudian untuk nomor lari dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama lari jarak pendek 100 meter, 200 meter, 400 meter. Kedua lari jarak menengah 800 meter, 1500 meter. Yang ketiga, lari jarak jauh 5.000 meter, 10.000 meter, 42,195 km. Keempat, lari estafet 4 kali 100 dan 4 kali 400 meter. Kelima, lari rintangan, diantaranya lari gawang dan lari halang rintang. Lari estafet ya. Selanjutnya, nomor lompat. Nomor lompat ini ada beberapa kategori. Yang pertama, lompat jauh. Lompat jauh ini ada 3 gaya yang harus kalian kuasai. Yang pertama gaya jongkok, kemudian gaya menggantung, dan gaya berjalan di udara. Kategori selanjutnya ada lompat tinggi. Di dalam lompat tinggi dibagi menjadi 3 gaya. Yang pertama ada gaya gunting, kemudian gaya straddle, dan gaya flop. Kategori berikutnya yang ketiga ada lompat jangkit. Lompat jangkit ini hampir sama seperti lompat jauh. Kategori keempat ada lompat galah. Lompat galah ini seperti orang yang melompat dengan menggunakan tongkat. Berikutnya di nomor lempar. Yang pertama yaitu tolak peluru. Ada 2 gaya dalam tolak peluru, yaitu gaya belakang atau O'Brien dan gaya menyamping atau ortodoks. Kategori yang kedua ada lempar cakram. Yang ketiga ada lempar lembing, dan keempat lempar martil. Demikian video pembelajaran kali ini.
Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Ya. Jadi tadi saya kira sudah jelas ya mengenai apa itu cabang-cabang olahraga atletik, ya. Mulai dari jalan cepat, kemudian lari juga ada lari cepat, lari jarak pendek yang tadi kita pelajari, juga sampai ada yang tadi sekedar informasi, ada lompat, kemudian ada lempar, ya. Lompat ada lompat jauh, lompat tinggi, kemudian ada lempar cakram, kemudian ada tolak peluru, bahkan ada lontar martil. Nah, ini yang kamu mungkin pernah mendengar. Lontar martil itu memang kalau di sekolah kan jarang. Oh, martil begitu kok dilontar-lontar kan bahaya enggak gitu ya. Itu biasanya dilombakan di olimpik itu ada ya. Kalau di sekolah-sekolah itu jarang. Ada lompat jangkit tadi juga ya, hampir sama dengan lompat jauh. Nah, itu mengenai tadi ada juga sejarah singkat mengenai atletik. Nah, jadi yang jelas kalian sedikit sudah tahu mengenai apa saja olahraga yang termasuk di dalam atletik itu. Ya. Minimal kalau ditanya ini olahraga ini termasuk apa? Atletik atau permainan atau senam atau apa kan udah tahu. Misalnya kalian ditanya, misalnya ada olahraga lari, ini termasuk apa? Permainan atau senam atau atletik? Lari misalnya, berarti kamu tahu bahwa itu adalah termasuk olahraga atletik. Misalnya kamu tahu ini olahraga lempar cakram atau tolak peluru yang ditolakkan itu. Ini termasuk apa? Olahraga apa? Termasuk olahraga atletik. Jangan sampai kebalik-balik ya. Yang olahraga permainan menjadi atletik, atletik menjadi permainan ataupun yang lain. Nanti masih ada lagi olahraga senam, nanti masih ada kan? Ada senam lantai, ada senam yang lain juga. Nah, itu ya, ada anak sudah sedikit paham ya. Ada yang perlu ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, nah nanti ini masih ada juga yang biasa latihannya ya. Latihannya di sini ya. Setelah itu nanti di rumah kamu kerjakan sendiri ya. Buka di sini formnya ya, mengenai atletik ini. Nah, di sini coba kita intip dulu. Nah, di sini mengenai lari ya. Contohnya start jongkok disebut juga start apa? Lutut, singkat, jinjit, pendek. Nah, kan ada di sini. Di antaranya di sini. Start berdiri juga disebut start apa? Ada ini ya. Nanti kita kalau kamu kesulitan bisa nonton videonya. Kalau di videonya mungkin belum menemukan, kamu bisa nyari di Google kan, gampang sekarang ya kan. Nah, itu. Tolong nanti latihan-latihan itu kamu kerjakan juga, karena di dalam latihan itu nanti juga ada nilai-nilai untuk harian ya. Kalau mungkin kalian kadang-kadang tidak sempat untuk ulang-ulang harian ya, kan kita ambil dari latihan-latihan itu nanti nilainya. Oke ya, anak-anak paham ya? Ada yang perlu ditanyakan?
atau sudah capek? Sama aja ada, Pak. Kalau sudah capek ataupun ya nggak ada yang ditanyakan, waktunya sudah waktunya istirahat, dan sebelumnya kita foto-foto dulu ya. Siapa yang akan mengambil foto? Saya, Pak. Hikari, Pak. Silakan Hikari, diambil fotonya. Anak-anak yang ini dia dihidupkan ya, dihidupkan. Nah, biar nanti ada dokumentasinya. Silakan. Oke, Pak, bentar. Oke, Siap. 1, 2, 3. Sudah, Pak. Ya, oke, terima kasih Hikari. Dan kamus akhiri dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Dan kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, oke. Setelah ini kalian boleh keluar dari meeting dan untuk istirahat dan untuk mempersiapkan sholat duhur ya. Walaupun di rumah kamu sholat duhur juga ya. Jangan sampai lupa sholat duhur. Apalagi yang di sekolah juga. Nanti mungkin kalian bisa kalau cepat pulang di rumah ya sholat duhur di rumah. Kalau enggak sholat duhur di sekolah. Baik semuanya ya. Silahkan kalian yang mau keluar juga boleh. Yang sudah selesai. Nanti jangan lupa latihannya dikerjakan ya. Kalau udah santai-santai tadi ini sudah istirahat kamu. Oke, baik, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.